Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. 7 gol terjadi di Stadion Stamford Bridge. Ini drama yang luar biasa, mencekam ya. Ini dramatis di mana The Blues Chelsea akhirnya mampu meraih 3 poin krusial untuk menjamu tamunya, yaitu The Red Devils Manchester United. Serunya pertandingan ini diawali dengan 2 gol yang cepat yang dibuat oleh Chelsea, seakan-akan mereka di atas angin ya, akan menang dengan telak ketika di sana bagaimana Gallagher di menit keempat sudah membuat gol dan Palmer dengan penaltinya ya di menit ke-19, tetapi kemudian MU mampu mengejar ya, artinya di babak pertama juga dengan hasil 2-2. Itu gol yang datang dari Garnacho dan juga dengan Bruno Fernandes. Disinilah situasi itu sangat mendebarkan bagi kedua kubu, ya, kubu Chelsea dan kubu Manchester United. Di babak kedua justru MU yang membalikan keadaan ketika Garnacho kembali mencetak gol untuk MU, dan sepertinya memang mereka akan takluk, ya, hilang kesempatan untuk bisa mendapatkan kemenangan atau hasil imbang. MU justru di atas angin. Percaya diri yang sangat tinggi bagi tim asuhan Erik ten Hag ini. Ketika mereka sudah melewati waktu normal di menit 90 dan rasanya itu hanya persoalan waktu untuk menyelesaikan laga. 3 poin penting juga ingin diraih oleh MU saat mereka melakoni laga tandang. Ini luar biasa, dari ketinggalan 2 gol kemudian disamakan 2-2 dan mereka berbalik. Tapi apa yang terjadi ya di masa injury time ini yang bahkan lebih dari 10 menit, dan Charlton Palmer menjadi pahlawan kemenangan buat The Blues. Dia kembali melesakkan penalti di 90 plus 10 dan 1 menit kemudian tembakan keras dia yang sempat deflection menyentuh pemain MU membuahkan hasil dan berbalik dari 3-3 menjadi 4-3. Luar biasa kegembiraan, euforia dari pendukung The Blues di Stamford Bridge. Pochettino sebagai pelatih juga ya, ini bergembira bersama dengan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan, karena mereka ini tidak diduga ya, dalam waktu 2 menit itu mengubah keadaan sama sekali dari ketinggalan yang sudah mereka pasrah sebenarnya ya. Kalau kalah ya udahlah, kalah mau bilang apa. Tapi disinilah momen titik balik itu ada dengan penalti yang dilesakan oleh Charlton Palmer. Ini penalti kedua yang dia ambil ketika dia mencetak 3 gol dalam pertandingan ini. Dan itu yang luar biasa bagi anak muda yang diambil dari Manchester City. Dan Chelsea akhirnya menutup laga yang penuh dramatis ini, yang mencekam yang saya bilang tadi. Dan luar biasa bagi Chelsea. Mereka sekarang sudah menembus dari posisi 11, menembus ke 10 besar. Yang memang masih dengan 43 poin tapi 29 pertandingan. Ya, bagi Chelsea ini mengembalikan mungkin percaya diri. Hampir saja kalau kalah ini bahaya. Nasib bagi Pochettino lebih terjepit, tertekan. Bukan tidak mungkin dia segera akan hengkang dipecat jika kalah dalam pertandingan melawan MU kemarin waktu Inggris ya. Tapi akhirnya mereka bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, bagi MU sendiri mereka terpaku tetap di peringkat ke-6. Bahaya buat mereka karena walaupun mereka ini ada West Ham di belakang yang hanya berselisih 3 poin ya di belakang. Jadi hati-hati, masih ada pertandingan sampai tanggal 19 Mei yang akan datang. Apalagi MU nantinya pada hari Minggu akan menjamu pemuncak klasemen Liverpool. Ya, kita tahu bersama bahwa MU yang menyingkirkan Liverpool ya di Piala FA dengan dramatis juga, skor yang sama 4-3, dan sekarang mereka kembali akan menjamu tim asuhan Jurgen Klopp. Jurgen Klopp dan tim asuhannya ini kan sedang terbang tinggi. Karena kemarin Liverpool menghajar ya di Anfield ya Sheffield itu dengan 3-1. Dan ini yang membawa mereka sekarang unggul 2 poin dari Arsenal. 70 poin, Arsenal 68 poin dan City dengan 67 poin. Jadi Liverpool 3 poin unggul dari City dan 2 poin dari Arsenal. Masih rame memang. Dan akan menunggu hasil di Old Trafford nantinya pada hari Minggu. Liverpool tidak boleh tergelincir dalam pertandingan ini.
Ya paling tidak 1 poin oke lah buat mereka. Tapi kalau bisa Liverpool melewati dengan kemenangan, saya rasa pintu buat mereka untuk menjadi juara sudah sangat terbuka. Karena ini salah satu pertandingan penting ya bagi Mo Salah dan kawan-kawan. MU juga tidak akan malu, tidak ingin malu di depan publik mereka. Mereka ingin mengulangi apa yang mereka lakukan untuk menyisihkan Liverpool ya di Piala FA. Ini pertandingan yang ramai yang perlu kita nantikan. Nah, Liverpool mendapatkan 3 gol, Salah tidak bisa mencetak gol, tapi mereka punya Darwin Núñez, maka Alexis McAllister yang bisa mencetak gol, kemudian dengan Cody Gakpo yang masuk di babak kedua ketika klub menarik Luis Diaz. Ada 5 pergantian pemain yang dilakukan, termasuk saya pikir dengan masuknya Gakpo ya. Di babak kedua ada Elliot yang masuk, ada Curtis Jones yang dimainkan, karena kita tidak melihat Wataru Endo di sana. 3 gelandang Liverpool itu, maka Szoboszlai dan Ryan Gravenberch. Kelleher masih ada di bawah Mister dengan Van Dijk dan Konate. Bukan Guanza yang masuk, tapi Konate di sana. Joe Gomez bermain dari sisi kiri. Ada Conor Bradley, anak muda yang bermain di kanan. Dan Bradley membuat gol bunuh diri. Saya kira ketika Nunes bisa mencetak gol, ada penyama kedudukan. Dan ini juga agak menegangkan ketika gol bunuh diri itu terjadi di babak kedua. Dan bagi Bradley ini mungkin gol bunuh diri dia kedua bersama dengan Liverpool ya, sebelum McAllister bisa membangkitkan lagi semangat bagi Liverpool dengan gol kedua dia di menit ke-76 dan ditutup oleh Cody Gakpo. Dan 3 poin ini yang membawa mereka sekarang naik lagi setelah diambil alih oleh Arsenal. Sekarang mereka ada di atas lagi. Arsenal kemarin menang 2-0 atas Luton, dan City mengalahkan Aston Villa. Di saat mereka tanpa Erling Haaland, mereka bisa menang ya, menang besar di Etihad 4-1, tidak main-main, karena Aston Villa ada di peringkat ke-4 klasemen sementara. Makanya saya bilang ini pertarungan yang seru di antara 3 tim Liverpool, Arsenal, dan City untuk saling kejar-mengejar, menjaga jarak untuk bisa mengintip, ambil di tikungan ya, karena ini dari pekan ke pekan ini terus sengit. Siapapun yang kehilangan angka, draw, apalagi kalah, ini akan fatal karena perubahan antara 3 tim ini kan cepat akan terjadi. Nah, itulah saya pikir kalau bisa melihat dari review yang ada di IPL, teman-teman, di mana berlangsung pertandingan yang fantastis di Stamford Bridge dan juga di Anfield. Kalau bisa melihat memang di Stamford Bridge, ya Enzo Fernandez, Caicedo, dan kawan-kawan itu bisa melesatkan 28 tembakan, 10 diantaranya on target, dan mereka hanya unggul tipis dalam penguasaan bola. Kalau melihat dari statistik ya, dengan 57%, sementara MU dengan 43%. MU melepaskan 19 tembakan, percobaan tembakan ke gawang lawan, dan 5 diantaranya on target. Jadi kalau mereka menang, oke. Tapi harus dilewati dengan drama itu yang tadi yang saya bilang di awal. Sementara bagi Liverpool di Anfield memang wajar bagi Liverpool untuk bisa memenangkan laga ini. Karena mereka itu unggul secara telak. Kalau bisa melihat dari penguasaan bola, itu sampai 84% dikuasai oleh Virgil van Dijk dan kawan-kawan, menyisakan 16% bagi Sheffield ya, dan mereka bisa melesatkan 29 tembakan, 9 diantaranya on target, tapi hanya 3 gol yang terjadi, sementara bagi lawannya tuh hanya 5 percobaan menembak dan 3 on target. Makanya saya bilang Liverpool ini ya pantas lah untuk bisa memenangkan pertandingan, tapi mereka harus fokus di akhir pekan ini karena pertandingan yang berat, saya pikir tidak mudah, apalagi MU yang kalah secara menyesakan di Stamford Bridge. Mereka ingin balik ke Old Trafford dan kemudian melampiaskan itu dalam pertandingan yang dinantikan banyak orang, tentunya baik pendukung Setan Merah maupun pendukung The Reds dalam pertandingan ini. Jadi makanya saya bilang ini pasti akan jual beli serangan, tapi Liverpool yang mental mereka oke, sekarang sudah ada di atas, tentunya akan lebih banyak untuk mengontrol permainan. Itu sudah pasti. Kalau bicara dari ball position, pasti Liverpool akan coba untuk melakukan. Tapi kan ini tidak menjamin. Ya, dan itu yang terjadi di Piala FA. Liverpool sempat unggul, tapi kemudian di counter attack oleh pemain-pemain MU, apalagi sekarang mereka sudah punya Rasmus Højlund yang dimainkan kembali, ya, dan juga masih ada Rashford. Kemarin Rashford bermain di babak kedua bersama dengan Mason Mount. Nah, tinggal tergantung Erik ten Hag sekarang untuk bisa meracik taktik dia untuk menjamu Liverpool dalam pertandingan akhir pekan ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini, teman-teman. Ciao.